Pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Saiful Muluk dari negeri Ajam Saukat. Raja Saiful Muluk ini mempunyai istri bernama Putri Sakanda Cahayarum. Tapi pernikahan yang sudah lama antara Raja Saiful Muluk dengan Putri Sakanda Cahayarum pun tidak juga memiliki anak. Akhirnya, Raja Saiful Muluk pun menikah lagi dengan Putri Sakanda Bayang-Bayang. Setelah menikah, mereka pun dikaruniai kedua bayi yang merupakan anak kembar. Setelah sekian lama, akhirnya Allah mengabulkan doaku. Mereka sangat mirip denganmu. Menurutmu kita beri nama siapa ya mereka? Bagaimana dengan Makdam dan Makdim? Bukankah itu nama yang indah? Wah, itu nama yang sungguh indah. Kemudian, kedua bayi kembar tersebut diberi nama Makdam dan Makdim. Putri Sakanda Cahayarum gelisah karena ia sudah tidak dipedulikan lagi oleh raja. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikanlah karuniamu berupa anak ya Allah. Akhirnya Putri Sakanda Cahayarum pun melahirkan seorang anak bernama Jaya Lengkara. Ketika Jaya Lengkara lahir, negeri menjadi makmur dan sentosa. Sampai-sampai raja pun heran dan menyuruh anaknya Makdam dan Makdim untuk meramalkan nasib Jaya Lengkara kepada seorang kadi. Wahai anak-anakku, ayah ingin minta tolong kepada kalian untuk meramalkan nasib Jaya Lengkara kepada seorang kadi. Baiklah ayah, kami akan segera pergi untuk menemui kadi tersebut. Kadi itu pun meramalkan bahwa kelak Jaya Lengkara akan menjadi diraja segala raja. Sakti mandraguna serta tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkannya, baik dari golongan jin dan manusia. Makdam dan Makdim kembali ke istana. Di perjalanan pula Makdam dan Makdim pun kecewa mendengar hasil ramalan Jaya Lengkara. Keduanya pun berdusta kepada ayahnya dengan memutar balikan fakta dan mengatakan bahwa kelak dia Jaya Lengkara menyatakan malapetaka yang akan menyebabkan negeri akan binasa. Mereka pun tiba di istana dan segera menghampiri sang raja. Anak-anakku, apa yang telah diramalkan sang kadi tentang Jaya Lengkara? Sayang sekali ayah, ramalan sang tadi mengatakan bahwa Jaya Lengkara akan menghancurkan negeri ini. Itulah mengapa dia harus pergi dari negeri ini ayah. Baiklah kalau begitu nak. Raja pun percaya atas hasutan Makdam dan Makdim dan mengasingkan Jaya Lengkara beserta ibunya ke dalam hutan belantara. Di dalam hutan belantara bersama ibunya tinggal di dalam goa. Sewaktu-waktu Jaya Lengkara kehausan dan ingin menyusu kepada ibunya. Tetapi apalah daya karena ibunya sudah sehari-hari tidak makan dan minum, maka ia pun tidak bisa menyusui Jaya Lengkara. Maafkan ibu nak, ibu belum makan selama 40 hari, jadi ibu tidak bisa memberimu makan. Jaya Lengkara pun menangis lalu berguling-guling di atas tanah. Dengan izin Allah keluarlah air memancar dari tanah, dan ibunya pun langsung minum air tersebut, sehingga ia dapat menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara tumbuh berkembang menjadi dewasa dengan banyak keahlian yang dimilikinya. Tuan Putri Sakanda Cahayarum dan Jaya Lengkara tinggal di gua tersebut selama beberapa tahun lamanya. Singkat cerita, Jaya Lengkara yang sudah dewasa ini pergi ke Gunung Mesir dan kemudian mendapatkan kembang kuma-kuma di puncak gunung. Di sana, ia bertemu dengan Putri Ratna Kasina. Setelah itu, Jaya Lengkara dan Ratna Kasina berangkat ke negeri Ajam Saukat untuk menyembuhkan ayahnya, yakni Raja Saiful Muluk yang sedang sakit. Selang setelah itu, Jaya Lengkara kembali ke hutan mencari ibundanya. Tapi Putri Ratna Kasina tinggal di istana kerajaan Ajam Saukat. Tuan Putri Ratna tidak tahan atas perilaku saudara tiri kembar Jaya Lengkara, Makdam dan Makdim yang sering menggoda Putri Ratna Kasina. Makdam dan Makdim pun kemudian mencoba untuk membunuh Jaya Lengkara dengan membuangnya ke laut. Namun rencananya gagal. Jaya Lengkara berhasil diselamatkan oleh seekor naga. Jaya Lengkara, maafkan kami. Kami telah berbuat buruk kepadamu.
Tolong jangan serang kami. Kami berjanji akan berbuat baik. Naga tersebut pun kemudian membawa Jayalengkara dan Putri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Raja Madinah pun sangat gembira. Jayalengkara dinikahkan dengan Putri Ratna Kasina dan Raja Madinah pun kemudian menikah dengan ibu Jayalengkara. Jayalengkara pun akhirnya menjadi Raja Madinah. Karakteristik 1. Mustahil. Jayalengkara dibuang di tebing terus diselamatkan oleh naga api. Naga tersebut membawa terbang Jayalengkara menuju negeri Madinah. 2. Anonymous. Dibuat oleh seorang sastrawan Melayu yang berasal dari Nusantara abad ke-19. 3. Kesaktian. Pada saat Jayalengkara masih bayi, dia mengeluarkan air dengan cara menghentakkan kakinya ke atas tanah. 4. Istana sentris. Cerita seorang raja yang terlalu besar kerajaannya, Saiful Muluk namanya. Ajam Saukat nama kerajaannya. 5. Arkais, yang artinya hatta, lalu upeti, hadiah, kadi hakim, nujum pramal, khidmat, sikapan serius, dan patuh. Orientasi tersebut cerita seorang raja yang terlalu besar kerajaannya, Saiful Muluk namanya, Ajam Saukat nama kerajaannya. Komplikasi, raja ini telah berkawin dengan Putri Sukandarum, tetapi oleh karena permaisurinya tidak beranak, ia berkawin dengan Putri Sukanda Bayang-Bayang. Putri Sukanda Bayang-Bayang pun beranak kembar yang beri nama Makdan dan Makdim. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang seorang raja sekali, lalu berdoa meminta anak, doanya dikabulkan. Ia pun beranaklah seorang anak laki-laki, ialah Jayalengkara. Semasa Jayalengkara itu, negeri pun terlalu makmur, makanan murah, dan banyak pedagang yang datang pergi. Kemudian raja menyuruh Makdam dan Makdim pergi bertanyakan nasib Jayalengkara pada seorang kadi. Kadi itu meramalkan bahwa Jayalengkara akan menjadi raja besar yang terlalu banyak sakti, yang segala raja besar tiada dapat melawannya, dan segala marga setua juga tunduk kepadanya dengan khidmat. Mendengar ramalan yang demikian, Makdan dan Makdim menjadi sakit hatinya. Mereka berdusta kepada ayahandanya mereka dengan mengatakan jikalau Jayalengkara ada dalam negeri, negeri akan binasa. Beras, padi juga akan menjadi mahal. Raja termakan fitnah ini dan membuang Jayalengkara dengan mudahnya dari negeri karena berahi mereka akan Putri Ratna Kasina. Makdan dan Makdim coba membunuh Jayalengkara. Naga guna menyelamatkan dan membawanya bersama-sama dengan Putri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Resolusi, Raja Madinah sangat bergembira. Jayalengkara dikawinkan dengan Putri Ratna Kasina. Raja Madinah sendiri juga berkawin dengan Bunda Jayalengkara. Hatta berapa lamanya Jayalengkara pun menjadi raja. Negeri Madinah pun terlalu makmur dan besar kerajaannya. Segala raja besar pun mengantar upeti ke Madinah setiap tahun. Yang terakhir terdapat nilai-nilai, yaitu yang pertama nilai moral. Isinya jangan menjadi seorang pendendam, jangan iri kepada orang lain. Yang kedua nilai agama. Isinya jangan suka memfitnah orang lain, jangan iri kepada orang lain. Yang ketiga nilai sosial, tolong menolonglah dengan sesama.